Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua. Kemudahan dan kelapangan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat bersama-sama hadir di tempat ini. Dan nikmat Islam serta nikmat sunnah yang masih Allah jaga bagi kita semua, sehingga sampai detik ini kita masih berada di atas agamanya dan masih berjalan di atas sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan syukur kita kepadanya, Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga nikmat-nikmat itu bagi kita semua. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita, teladan kita, junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita semua kepada jalan yang lurus, kepada al-ilmun nafi' wal amalus salih, kepada huda dan dinil haq, dan telah mempersaudarakan kita di atas nikmat Islam sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Salawat dan salam juga tidak lupa kita limpahkan untuk keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang setia mendampingi beliau, menyertai beliau di dalam menegakkan agama ini dan menyampaikannya kepada umat manusia sehingga nikmat Islam dapat kita cicipi. Salawat dan salam juga tidak lupa kita limpahkan untuk siapa saja yang mengikuti sunnah beliau dan berjalan di atas agama yang beliau bawa, yaitu Islam, sampai hari kemudian. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan yang singkat ini kita akan membicarakan satu perkara yang sangat penting, yaitu tentang kematian. Ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin, kalau saya tanya dulu kepada hadirin sekalian, apakah kita takut mati? Takut mati? Takut mati, Pak? Takut, Pak? Tidak. Seorang mukmin tentunya tidak takut mati, tapi bukan berharap mati. Karena kita tidak boleh meminta kematian kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita tidak boleh
takut kepada kematian itu karena kematian itu pasti akan terjadi. Kalaupun kita ditakdirkan tidak mati-mati, kita akan minta mati kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikasih umur sekarang ini manusia hari ini dikasih umur 100 tahun saja dia sudah bosan hidup. Artinya memang kematian itu kita perlukan. Kematian itu kita butuhkan, Pak. Yang ditakutkan oleh seorang mukmin adalah bagaimana cara matinya. Inilah yang ditakutkan oleh setiap mukmin. Bagaimana cara kita mati? Adapun kematian itu sendiri, itu pasti akan kita jalani. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang diberi nyawa, yang ditiupkan padanya roh, pasti akan mati. Yaitu roh itu akan berpisah dari jasad kasar ini. Karena jasad kasar ini tidak mampu menampung ruh terlalu lama. Ini barang dunia. Coba lihat, berkaca kita pulang nanti, sudah berkeriput kalau sudah masuk 40 ke atas, 50 ke atas. Sudah banyak kode-kode alam. Mata sudah bertambah jadi 4, pakai kacamata. Rambut sudah 2 warna, hitam dan putih. Gigi sudah bertanggalan, ada yang tinggal 2, ada yang tanggal 2. Tinggi pun sudah berkurang, semakin pendek. Kenapa? Karena semakin bungkuk. Ini adalah tanda-tanda alam yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Artinya adalah roh ini tidak akan mampu berada di dalam jasad kasar yang dibuat dari tanah ini terlalu lama. Ada waktunya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika sudah tiba ajalnya, maka dia tidak akan maju dan tidak akan mundur sesaat pun. Akhwani fid din ma'asyiral muslimin. Maka dari itu yang ditakutkan oleh seorang mukmin adalah bagaimana mati. Itu yang paling ditakutkan, dan itu adalah pertanyaan yang mesti kita ajukan kepada diri kita setiap hari. Bagaimana mati? Dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam satu ayat di dalam Al-Qur'an yang merupakan arja ayat yang paling diharapkan. Yaitu apa? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali kamu mati. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang kita mati. Wala tamutunna. Jangan kamu mati, jangan sekali-kali kamu mati. La di sini nahiyah disertai dengan nun taukid tsaqilah. Wala tamutunna, jangan sekali-kali kamu mati. Di sini Allah melarang kita mati. Jadi ada larangan mati, Pak. Illa, kecuali, melainkan wa antum muslimun, kamu dalam keadaan muslim. Kamu mati bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala membawa la ilaha illallah, membawa kalimat syahadat, mati sebagai seorang muslim. Maka yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita adalah bagaimana cara mati. Karena mati tidak bisa dielakkan. Dan perjalanan manusia
itu tidak berakhir dengan kematian. Jadi apa yang perlu ditakutkan dari kematian? Karena perjalanan kita tidak akan terhenti, Pak, dengan kematian. Oleh sebab itu, istilah yang kita pakai tetap perjalanan hidup, tidak perjalanan mati. Walaupun orangnya sudah mati, tetap dikatakan perjalanan hidup seorang anak Adam, padahal dia sudah mati. Di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala tetap menyebutkan kehidupan setelah kematian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Bagaimana kamu kufur kepada Allah padahal kamu dulunya mati, tidak ada. Kemudian Allah menghidupkan kamu, kemudian Allah mematikan kamu, kemudian Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kamu. Tetap kehidupan itu disebutkan setelah kematian. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana amattana tsnataini wa ahyaitana tsnatain. Ya Rabb kami, Engkau matikan kami 2 kali dan Engkau hidupkan kami 2 kali. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, walladzi yumituni tsumma yuhyin, yang mematikan kami dan menghidupkan kamu. Jadi kehidupan selalu disebutkan setelah kematian. Artinya, Pak, perjalanan kita tidak berakhir dengan kematian. Maka seorang mukmin itu moto dan prinsipnya adalah mati untuk hidup. Dia mati untuk hidup. Maka dari itu dia beramal untuk sesuatu yang akan ada, kehidupan yang akan ada sesudah kematian. Itu mukmin. Adapun orang kafir memang hidup untuk mati. Karena dia berasumsi bahwa dengan kematian berakhir segalanya. Sementara seorang mukmin mengimani bahwasanya dengan kematian itu adalah awal dari suatu kehidupan yang baru. Apakah kehidupan itu kehidupan yang bahagia atau kehidupan yang sengsara? Jadi kematian itu adalah suatu peralihan dari salah satu alam kepada alam berikutnya. Maka benar jawaban tadi, seorang mukmin tidak takut mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita semua membaca ayat itu dan kita yakini kebenarannya. Enggak ada orang yang terus hidup tidak mati-mati. Coba lihat kanan kiri kita, muka belakang. Dulu banyak sahabat-sahabat kita, si fulan dan si fulan. Tapi sekarang kemana mereka? Kemana si fulan dan si fulan? Sudah mendahului kita untuk menghadapi, menjalani satu alam baru yang disebut dengan alam barzakh. Akan tetapi seorang mukmin mengkhawatirkan bagaimana cara dia mati dan apa yang akan dihadapinya setelah kematian. Nah, itulah yang patut kita takutkan. Maka dari itu, ikhwan fillah ma'asyiral muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita untuk banyak-banyak mengingat kematian. Aktsiru min dzikri hadzimil lazzat. Perbanyaklah oleh kamu sesuatu yang dapat memutus kelezatan. Perbanyak, kata Nabi. Oleh karena itu para sahabat dahulu setiap hari mereka mengingat kematian. Ibnu Abbas setiap malam menulis wasiat kematian. Salah satu cara beliau untuk mengingat kematian adalah menulis wasiat setiap malam. Nabi juga telah mengatakan demikian. Tidak layak bagi seorang mukmin ada sesuatu yang perlu dia wasiatkan, melainkan wasiatnya itu sudah tertulis. Itu salah satu cara untuk mengingat kematian. Jadi Nabi mengingatkan kepada kita, memerintahkan kita semua untuk memperbanyak ingat mati. Namun ada satu yang salah dari sebahagian orang-orang mukmin atau orang-orang muslim.
ketika mengingat kematian hilang selera hidupnya. Tidak bersemangat, menjadi malas, tidak bergairah. Nah, ini adalah cara mengingat kematian yang salah. Atau larut dalam kesedihan sehingga menghalanginya untuk beramal. Perintah Nabi untuk mengingat kematian adalah agar kita muncul semangat dan motivasi untuk melakukan sesuatu bagi hidup kita sesudah mati. Muncul gairah, bukan menjadi lesu, gak bergairah hidup. Dan seolah-olah mengingat kematian itu adalah memutus kelezatan dunia. Maka tidak enak, tidur tidak nyenyak gara-gara ingat mati. Jadi ini mirip bunuh diri jadinya. Bukan begitu, ikhwan fillah ma'asyiral muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengingatkan kepada kita untuk banyak-banyak mengingat kematian, banyak-banyak mengingat satu sifat yang disebut oleh Nabi bagi kematian adalah hazimil lazzat. Ini sifat kematian. Salah satu sifat kematian adalah hazimil lazzat, memutus kelezatan. Namun kelezatan apa yang diputus oleh kematian? Kelezatan apa yang diputus oleh kematian? Apakah lezat makan dan minum? Apakah lezat bersenang-senang dengan istri? Itu yang diputus dengan kematian? Jawabnya iya. Akan tetapi bukan itu saja sebenarnya yang diputus oleh kematian. Bukan kelezatan itu saja yang diputus oleh kematian. Yang diputus oleh kematian adalah lezat harapan. Kelezatan memiliki satu kesempatan dan harapan, dan itulah yang diputus oleh kematian. Orang yang mati sudah putus harapannya, sudah habis kesempatannya. Itulah kelezatan yang sangat lezat. Enggak ada satu yang lebih lezat daripada punya kesempatan dan harapan. Jadi kita hidup ini menjadi lezat karena ada harapan dan kesempatan. Mau tahu buktinya, Pak? Tanya orang-orang yang sudah divonis hidupnya tinggal 3 hari lagi. 3 hari lagi, karena digerogoti oleh penyakit yang ganas, kanker misalnya. Dokter memutuskan sudah nyerah. Dia berkata kepada pasiennya ini, "Pak, maaf Pak, kami sudah nyerah. Hidup Bapak tinggal 3 hari lagi." Beri kepadanya makanan yang lezat, segala sesuatu yang enak. Coba harapkan apa yang dia minta. Tanyakan kepadanya apa rasanya. Apa rasanya? Aduh, enggak enak. Sudah habis. Sudah habis kesempatan. Makanan yang paling lezat pun dihadirkan kepadanya enggak lezat lagi. Itulah salah satu rahasia hikmah Allah Subhanahu wa taala merahasiakan kematian. Ajal itu tidak ada yang tahu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Tidak ada satupun jiwa yang tahu di mana dia akan mati. Kapan dia mati tidak ada yang tahu. Ikhwani fid din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebab seandainya Allah Subhanahu wa taala membuka tabir rahasia kematian, mungkin hidup ini tidak enak lagi. Hilang segala kelezatan dunia apabila Allah Subhanahu wa taala cabut harapan hidup. Maka dari itu khonifiddin ma'asyiral muslimin, satu nikmat dan lezat yang Allah cabut dengan kematian adalah kesempatan. Maka dari itu orang yang mati, yang tahu dia akan mati karena ajal dan sakarat maut sudah ada di hadapan matanya, yang dia harapkan adalah diberi kesempatan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam kitabnya, hatta idza jaa ahadakumul mautu qala rabbirji'un.
la'alli a'malu salihan fima tarak, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Hingga ketika datang kematian kepada salah seorang dari mereka, yaitu kematian datang menghampirinya. Apa maksudnya kematian datang menghampirinya? Yaitu malaikat-malaikat yang akan membawa rohnya sudah terlihat olehnya. Karena yang muncul pertama kali bukan malakul maut, bukan malaikat maut yang muncul pertama kali. Yang muncul pertama kali adalah malaikat-malaikat yang akan membawa roh. Dan apabila itu sudah terlihat, maka tertutuplah pintu taubat. Selesai urusannya. Nah, pada saat itulah dia berharap, masih ada kesempatan untuk berharap, tapi keharapan tidak dapat dikabulkan lagi. Dia pun mengatakan, Rabbirji'un, ya Rabbi. Ini harapannya, ini permintaannya. Apa permintaannya? Irji'uni, kembalikan aku. Dia minta dikembalikan kemana? Ila dunia, ke dunia. Dia minta kesempatan kedua. Untuk apa? Apakah untuk bertemu dengan istrinya yang cantik jelita? Apakah untuk mencicipi masakan yang lezat, yang menjadi kegemaran dan kesukaannya? Apakah untuk kembali menempati istananya yang megah? Apakah untuk mengendarai kendaraannya yang mewah? Tidak. Bukan itu yang terpikir dalam benaknya. Enggak terpikir lagi itu pada saat dia sudah melihat alam berikutnya yang akan dia jalani, yaitu alam barzakh. Apa yang dia inginkan sesaat saja, kembali ke dunia, 1 detik saja pun jadi. Bukan untuk makan, untuk minum, bukan. Tapi untuk apa? La'alli a'malu salihan fima tarak, agar aku dapat beramal soleh dengan apa yang aku tinggalkan, dengan harta yang aku tinggalkan. Dia ingin beramal soleh, dia ingin diberi kesempatan walaupun sedetik untuk beramal soleh. Amal soleh yang tidak perlu waktu lama, bersedekah. Dia ingin kembali Pak ke dunia, beberapa detik saja, lalu dia mengatakan wakaf, selesai. Mati lagi gak mengapa. Barulah muncul kesadarannya untuk beramal pada saat-saat seperti itu. Barulah dia rasakan bagaimana lezatnya sebuah kesempatan. Kita ini kan masih diberi kesempatan, sampai kapan gak ada yang tahu. Dan panah kematian itu tidak pilih-pilih, tidak pilih usia. Ada bayi baru lahir menemui kematiannya. Ada yang minta-minta mati tapi gak mati-mati sampai sekarang. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Itulah yang diharapkan oleh orang yang sudah melihat tanda-tanda kematian. Dia ingin balik ke dunia untuk beramal soleh. Dia pilih amal soleh yang tidak perlu waktu lama. Kalau dia ingin kembali untuk mengerjakan sholat, terlalu lama. Atau untuk berjihad, lebih lama lagi. Untuk haji, nunggu musim haji. Berpuasa, harus sehari penuh. Dia ingin beramal dengan amalan yang singkat, akan tapi memiliki pahala yang sangat banyak. Dia ingin bersedekah dengan apa yang dia tinggalkan. Apa yang dia tinggalkan? Hartanya. Dia ingin balik ke dunia dan mengatakan sedekah atau wakaf, selesai mati lagi, berarti tanah itu wakaf atas namanya. Jadi amal jariahnya itu yang dia harapkan, itu yang dia inginkan. Begitulah kalau kita ingin mengetahui bagaimana lezatnya punya kesempatan. Lezat punya kesempatan itu Pak, maka jangan disia-siakan. Ini adalah rahasia alam gaib.
Kita tidak mengetahui apa yang diharapkan oleh si orang yang mati ini. Kita banyak melihat kematian, Pak. Saya yakin kita pernah mendampingi orang-orang yang mati. Kita tidak tahu, dia diam saja, kan begitu ya? Dia tidak berkata-kata. Nah, di sini Allah ungkapkan apa sebenarnya yang dia harapkan. Walaupun tidak diucapkan, tapi itu sebenarnya yang diharapkan oleh setiap orang yang mati. Dia ingin beramal soleh, kembali ke dunia untuk mengerjakan amal soleh, diberi kesempatan walaupun sesaat. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di hadapannya sudah menunggu alam barzakh sampai mereka dibangkitkan. Jadi ternyata kematian itu hanyalah satu proses untuk berpindah dari satu alam ke alam yang lain, untuk berpindah dari darul bala ke darul jaza, untuk berpindah dari kampung yang dimana Allah Subhanahu wa taala menguji kita di kampung ini, di kampung dunia, untuk berpindah ke kampung di mana kita mendapatkan balasan dari hasil ujian yang kita laksanakan selama di dunia. Akhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an.